Tapi sehebat itu pun, yang dalam pemikiran saya dan mungkin teman-teman Gocek Bung Toel, dia bahkan bakal mengakhiri karirnya di Real Madrid, di Bernabeu, ternyata meleset. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel. Kita beralih ke sepak bola Eropa dulu. Setelah kemarin membahas sepak bola dalam negeri, kita akan balik dulu ke sepak bola Eropa. Saya mau bicara pintunya, sudut pandangnya dari Sergio Ramos. Tapi mau cerita apa sebelumnya, saya mau sampaikan bahwa video ini didukung oleh YouTube channel Tiang Jauh. Jadi silahkan simak update-update berita sepak bola dari YouTube channel Tiang Jauh. Ada banyak cerita menarik dan selalu update tiap hari. Jadi pastikan linknya ada di deskripsi. Sekali lagi, Tiang Jauh seperti Sergio Ramos. Kalau heading suka mengincar, Tiang Jauh. Oke, saya mau bahas soal Sergio Ramos. Sergio Ramos ini apa kurang hebatnya ya bagi Real Madrid. Jadi saya sempat berpikir Kapten Madrid ini bakal mengakhiri karirnya di Madrid. Memang usianya saat ini 35 tahun, tapi menurut saya kualitasnya sangat luar biasa. Masih sangat luar biasa. Dia sudah memperkuat Madrid tahun 2005 ya. Ditransfer dari Sevilla waktu itu. Selesai tahun 2021, jadi pengabdiannya untuk Los Blancos 16 tahun. Luar biasa hebat Sergio Ramos ini. Dia juga mempersembahkan gelar yang menurut saya sih nggak kalah hebatnya ya Sergio Ramos ya. Ada 5 La Liga dan 4 gelar UEFA Champions League. 4 gelar UEFA Champions League. Bahkan menurut saya Ramos ini adalah keran pembuka. Jadi waktu sampai gelar ke-9 mau ke-10 itu agak macet. Jadi Sergio Ramos lah keran pembukanya. Menurut saya sih Sergio Ramos lah saat dia menjabat sebagai kapten keran pembuka kemacetan mencapai gelar ke-10, 11, 12 dan ke-13 itu ada di eranya. Era hebat-hebatnya Madrid sampai berturut-turut bisa jadi juara Liga Champions, menurut saya ya Sergio Ramos. Tapi sehebat itu pun, yang dalam pemikiran saya dan mungkin teman-teman Gocek Bung Toel, dia bahkan bakal mengakhiri karirnya di Real Madrid, di Bernabeu, ternyata meleset. Tahun ini, musim ini, Sergio Ramos free transfer ke Paris Saint-Germain, PSG. Jadi situasi yang pasti banyak mengagetkan buat pecinta Real Madrid. Saya pikir mereka pasti kaget. Cuma kalau bicara soal Madrid, saya pikir Madrid memang tidak punya tradisi atau sangat minim sekali tradisi one man club. Ramos memang bukan one man club karena sebelumnya dia berkostum Sevilla. Tapi dalam konteks Ramos, saya berpikir tadinya adalah setidaknya Ramos bakal mengakhiri karir di Bernabeu. Tapi ternyata itu pun nggak kesampaian. Karena saya pikir Madrid tidak terlalu terikat dengan tradisi itu. Sebelumnya Raúl González Blanco apa kurang melegendanya juga buat Madrid. Dianggap sebagai pangeran Bernabeu. Tapi itu pun akhirnya selesai kan. Purna tugas juga. Tidak mengakhiri karirnya di Madrid. Jadi kalau kita bicara Raúl Blanco itu tahun 94 sampai 2010 artinya 16 tahun pengabdiannya untuk Madrid. 16 tahun jadi sama juga dengan Ramos ya, pikir-pikir dihitung, dan sama juga dengan Iker Casillas 16 tahun. Iker Casillas itu kan dari sejak tahun 99 sampai 2015. Jadi ini lucu nih. Sebuah fakta yang baru saya sadari bahwa Raúl González Blanco, Iker Casillas maupun juga Sergio Ramos selesai pengabdiannya di Madrid pada tahun ke-16-nya.
Jadi mereka-mereka yang begitu hebat, begitu melegenda buat Madrid, ternyata ketiga-tiganya tidak mengakhiri karir di Bernabeu. Raul Gonzalez ke Schalke 04, lalu Iker Casillas ke Porto ya. Jadi mereka masih mengenakan kostum jersey klub lain dan tidak bisa masuk dalam kategori one man club. Tentu ini sangat disayangkan. Nah, dalam konteks one man club di Spanyol atau di era sekarang memang juga akan menjadi sangat sulit, sangat jarang ya. Menjadi one man club memang menurut saya sih adalah kehormatan yang sangat unik, kehormatan yang sangat langka. Tidak bisa semua pemain mendapatkannya. Contoh di Barcelona, Puyol mungkin ya. Puyol boleh dibilang sangat beruntung mengawali karir di Barcelona, lalu juga mengakhiri karir di Barcelona. Jadi dia adalah one man club, Puyol. Tapi Pep nggak mengalami itu. Pep sempat ke Brescia main. Xavi juga main ke Qatar, Iniesta juga main ke Jepang. Jadi saya pikir ini memang tidak semua pemain bisa mendapatkannya. Ini sebuah penghargaan, penghormatan yang unik. Kalau seorang pemain bisa masuk dalam kategori itu, one man club. Nah, kalau bicara soal one man club, memang mungkin kita bicara tentang era mulai dari 90-an, misalnya Italia kental dengan Milan, ada Franco Baresi yang mengabdi 20 tahun, lalu ada Maldini. Baresi jersey nomor 6-nya dipensiunkan, Maldini juga jersey nomor 3-nya dipensiunkan. Jadi mereka dihormati, mendapat penghormatan, mendapatkan tempat spesial sebagai one man club bagi AC Milan, bagi Rossoneri. Ini sebuah gelar penghormatan yang unik. Pemain lainnya di kancah Italia mungkin Giuseppe Bergomi, Inter Milan. Itu juga one man club. Menurut saya kalau kita pindah ke Inggris atau Italia dulu, Francesco Totti, jangan sampai kelewatan ya. Francesco Totti, pangerannya Roma, itu juga mengabdi hanya untuk satu kostum, Giallorossi, Francesco Totti. Sementara di Inggris, Tony Adam, Arsenal, Steven Gerrard nggak bisa mendapatkan kehormatan itu menjadi one man club. Jamie Carragher malah yang dapat ya. Lalu dari MU, Paul Scholes, Ryan Giggs. Jadi saya pikir itu adalah nama-nama yang belakangan bisa memenuhi impiannya, hanya mengenakan satu kostum, one man club. Ini sangat menarik, tapi juga menjadi sebuah pertanyaan bahwa belakangan sepertinya akan sangat sulit pemain-pemain bisa menjadi one man club, masuk dalam kategori one man club. One man club itu terjadi ketika misalnya kepemilikan klub ada relasinya sih. Kalau saya lihat itu masih seperti generasi-generasi lama yang dikuasai oleh keluarga. Contoh di Inter, keluarga Moratti misalnya, di Juventus keluarga Agnelli, di Milan waktu zaman Berlusconi, sehingga kemudian Baresi dan Maldini bisa menuntaskan one man clubnya. Moratti juga punya kedekatan dengan pemainnya sehingga Bergomi tetap jadi one man club. Lalu Franco Sensi, keluarga Sensi di Roma. Jadi itu menurut saya punya pengaruh. Karena begitu masuk pengusaha-pengusaha baru, bisnismen baru yang sifatnya banyak korporasi juga. Jadi sekarang kan lebih terbuka ya. Kita lihat di Inggris juga masuk tuh pengusaha-pengusaha dari Amerika 6 masuk. Jadi kalau kita lihat sepak bola dalam hal kepemilikan, pengusaha-pengusaha dari luar negara itu mulai masuk. Pengaruh dari Amerika, bisnismen Amerika, lalu bisnismen dari Qatar, bisnismen dari Cina, bisnismen dari Thailand, itu juga masuk ke Inggris. Begitu juga di Italia, faktor kepemilikan dari Cina, dari Amerika masuk. Nah itu yang membuat menurut saya pemilik-pemilik baru ini tidak terlalu terikat dengan nilai-nilai historis, nilai-nilai tradisional yang lama. Jadi mereka paham bahwa pemain itu adalah pemain-pemain besar yang hebat, tapi mereka tidak terlalu terikat.
dengan nilai-nilai itu. Mereka paham pemain ini adalah pemain yang punya jasa, tapi buat mereka lebih baik pemain ini dijual ketika masih ada nilainya, daripada menua lalu pensiun di klub dengan nilai yang menjadi tidak ada nilainya. Pemilik-pemilik baru sekarang yang kebanyakan korporasi dan juga mulai masuk pemilik-pemilik asing, itu lebih condong nilai ekonomisnya yang masih diincar. Itulah sebabnya ada banyak pemain-pemain hebat yang tidak mendapatkan kehormatan untuk bisa jadi one man club. Karena kemudian kontraknya selesai dan mereka dilepas gitu loh. Jadi daripada menurun kualitasnya dan tanpa menghasilkan nilai ekonomis, itu akhirnya lebih banyak dilepas, keluar. Itulah menurut saya fenomena yang belakangan terjadi yang perlu disadari. Maka ketika Lionel Messi diperpanjang kontraknya 5 tahun hingga 2026, artinya kalau bisa tuntas menyelesaikan kontrak itu Messi umurnya 39, maka Messi mungkin jadi one man club. Walaupun dalam perjalanan 5 tahun ke depan ini segala sesuatu mungkin saja terjadi. Jadi buat Messi petnya ada, rutenya untuk jadi one man club ada, tetapi 5 tahun ini bisa terjadi apapun. Karena ada banyak faktor lain yang mempengaruhi. Itulah yang mau saya share dari cerita Sergio Ramos dilepas Madrid, dari cerita Sergio Ramos yang sebetulnya masih punya kualitas, dari cerita Madrid yang memang nggak punya tradisi sejarah one man club. Ada sih Madrid, sejarah one man clubnya dimulai oleh Santiago Bernabeu tahun 1911 sampai 1927. Jadi mungkin buat Madrid satu-satunya orang yang berhak mengklaim sebagai one man club di Madrid adalah Santiago Bernabeu. Walaupun Chendo juga termasuk pemain yang one man club untuk Real Madrid. Tapi nama besarnya, reputasinya, ketokohannya tentu kalah. Jadi Santiago Bernabeu lah satu-satunya, atau bukan satu-satunya, orang pertama one man club untuk Madrid, dan sampai saat ini sepertinya belum tergantikan oleh siapapun. Jadi itu sharing opini, sharing sudut pandang, ulasan saya dari free transfernya Sergio Ramos ke PSG. Semoga ini bisa membuka wawasan, menambah pengetahuan tentang one man club di era saat ini yang makin jarang. Sekali lagi, tetap jadi solusi dan bukan polusi sepak bola. Tetap di Gojek Bung Toel.